hal yang tak pernah ada dalam benaknya tentang tumbal pesugihan. Ternyata ia adalah korbannya. Ceritaku kali ini tentang sebuah kisah nyata, korban tumbal pesugihan. Aku mulai ceritaku ya, tentang kecelakaan yang merenggut satu korban jiwa. Tempo hari di depan sebuah swalayan, banyak spekulasi yang beredar karena kematiannya seperti tidak wajar. Kejadian ini terjadi di Condong Catur, Sleman. Hari-hari sebelumnya sih gak ada yang nyangka sama sekali akan terjadi kecelakaan tragis itu. Waktu kejadiannya pun terbilang masih pagi banget. Otomatis jalanan masih lengang. Hilir mudik kendaraan juga belum seberapa ramai. Jalan di depan swalayan itu juga termasuk jalan kampung yang gak begitu lebar. Bisa-bisanya terjadi peristiwa itu hingga menewaskan seorang pengguna motor. Ganjil aja dengarnya. Mau dipikir lebih jauh lagi, kok rasanya bukan kuasa takdir. Ada sesuatu yang menjembatani hal itu terjadi, dipaksakan terjadi dan memang harus ada kematian. Hari terjadinya sangat kebetulan sekali. Hari Senin dan besoknya adalah Selasa Kliwon. Hari di mana ritual pesugihan beraksi dan mulai mencari tumbal nyawa. Pagi itu, sekitar pukul 6.30. Seorang wanita terkapar bersimbah darah di jalan itu. Gerimis tipis mewarnai peristiwa pilu. Tubuhnya berbalut mantel hujan. Kejadiannya begitu cepat dan sangat tiba-tiba. Entahlah, apa yang menyebabkannya. Sudah bisa dipastikan, rute jalan yang ia lalui adalah jalanan umum yang biasa dilaluinya. Kegiatan sehari-harinya sebagai penjual makanan yang dititipkan ke warung-warung pun sudah jadi rutinitas harian. Hanya karena akan berbalik arah, ia harus pasrah saat sebuah motor besar menabraknya dari arah selatan. Ia terjatuh, dan saat itu dari arah utara sebuah mobil menggilasnya. Seketika itu juga, ia meninggal di tempat. Sekali lagi, jalanan pagi itu masih tampak lengang. Jarak pandang pun sangat jelas terlihat. Kabut pagi sudah menghilang. Apa yang menyebabkan hal itu bisa terjadi? Jadi tanda tanya besar bagi banyak orang yang menyaksikan peristiwa itu. Awalnya aku gak seberapa tahu sih kejadiannya. Selentingan orang yang membicarakannya jadi membuatku sedikit berangan tentang kilas balik peristiwa itu. Apakah itu halu atau hanya angan kosongku? Hampir gak bisa bedain. Tiba-tiba saja muncul di pikiran kosongku seorang wanita bertubuh sedikit gemuk, berusia sekitar 35-40 tahunan, dengan luka berdarah di kepala. Ingin kutepis jauh, malah semakin terbayang. Ia menangis menahan sakit. Oh Tuhan, mengapa Engkau perlihatkan hal ini padaku? Aku hanya bisa berkata itu dalam hati. Aku diam, gak mau tahu. Namun rasa sedih itu menyentak hingga relung batin ini. Ada sebuah pesan yang belum tersampaikan. Ia menangis tertahan. Arwahnya terjebak di alam kajiman. Ia hanya merasa dirinya masih hidup, melaksanakan tugasnya sebagai ibu dari 3 orang anak. Sedangkan suaminya sedang tidak bekerja. Andai pun bekerja, hasilnya masih belum cukup menopang kebutuhan keluarga. Siap gak siap, memang harus begitu. Kebutuhan semakin bertambah besar seiring bertumbuhnya anak. Biaya pendidikan, kesehatan, makan, gak bakal bisa terelakkan. Namun justru disinilah the powernya seorang cewek saat menjadi ibu di tengah keterbatasan. Banting tulang, peras keringat ikut berperan mencari nafkah, meski sebetulnya bukan suatu kewajiban. Yang penting dapur tetap ngepul dan anak-anak bisa jajan. Itu saja sudah cukup. Tapi mau gimana lagi? Inilah realita hidup. Warnanya bisa sewaktu-waktu berubah kelabu. Terjadi tiba-tiba tanpa memberi sinyal terlebih dahulu.
Warna yang kelabu itu adalah warna yang menyelubungi cerita ini. Ia hampir tidak pernah memikirkan untuk dirinya sendiri setelah menikah dan memiliki anak. Seluruh waktunya habis untuk merawat anak dan mencari nafkah. Saat kelahiran anaknya yang pertama, ia merasa masih cukup, masih sanggup membeli apa yang diinginkan. Saat anak kedua lahir, rasanya semakin berat. Dan ketika lahir anak ketiga, semuanya menjadi sulit terbeli. Ia harus memutar otak, mencari cara agar kebutuhannya terpenuhi. Suaminya yang hanya bekerja serabutan, tak cukup mampu memberinya uang. Cukup berhutang ke sana kemari, membuatnya harus menahan rasa malu. Sedih memang saat mendengar ceritanya, cerita yang ditransfer olehnya lewat kontak batin. Aku sendiri paling sulit menahan air mata saat mendengarkan kisah sedih. Meski berasal dari yang tak kasat mata, ia tak pernah menyangka hari itu hari terakhirnya di dunia. Saat terbangun jam 3 dini hari, bahkan ia tak sempat mencium pipi ketiga anaknya. Hanya fokus menyiapkan kue-kue yang akan dititipkan di warung saat fajar tiba. Andai ia tahu, mungkin ia memilih menunda waktu, memilih bercengkrama dengan keluarganya, menghabiskan hari-hari bersama mereka. Namun saat Tuhan berkata lain, rasanya seperti tidak adil. Saat mendapati dirinya ternyata adalah korban, amarah menguasai dirinya, dendam membara merajah dalam hatinya. Tapi apa daya, saat ini ia hanya sebuah sukma. Runtuhan peristiwa itu diperlihatkannya padaku. Ia mengajakku berjalan keluar dari atas sadarku. Namun aku tetap terdiam di tempatku. Tubuhnya terbanting lalu terjatuh. Belum sempat ia bangun, mobil itu menggilasnya. Kepalanya pecah. Darah mengalir deras di tubuhnya. Seketika itu juga, ia pergi selamanya. Namun ada bayangan aneh seperti menyeretnya. Ia meronta, menjerit. Namun tak seorang pun mendengarnya. Sosok itu menjambak rambutnya, seolah ingin menelannya hidup-hidup. Ia berbadan besar, berotot, dan memiliki taring. Entahlah sosok itu akan membawanya kemana. Tiba-tiba pandanganku gelap, dan aku pun tersadar. Saat tersadar, aku menghela napas berat. Dadaku rasanya sesak. Sesak setelah menyaksikan peristiwa tragis itu. Menurutnya, ia sudah ditandai. Namun berulang kali, ia tak pedulikan itu. Hal yang tak pernah ada dalam benaknya tentang tumbal pesugihan. Ternyata, ia adalah korbannya. Seminggu sebelum kejadian, ia sempat bermimpi. Seseorang mendatanginya. Orang itu berperawakan tinggi besar dan berambut gondrong. Orang asing yang tak pernah dilihatnya dalam kehidupan nyata. Orang itu memberinya sebuah bungkusan berbalut kain putih. Ia menerimanya, namun betapa terkejutnya saat ia membuka bungkusan itu. Sontak dilemparkannya bungkusan itu karena ketakutan. Bungkusan berisi kembang 7 rupa, bercampur menyan dan beras berwarna kuning. Saat terbangun, ia hanya menganggap mimpinya itu mimpi biasa. Gak ada terbesit sedikit pun tentang keganjilan lainnya. Hanya saja, tubuhnya terasa berat dan napasnya menjadi terasa pendek. Kadang ia tampak murung, gelisah tiba-tiba menguasai dirinya. Namun kesibukannya mencari nafkah mengalahkan semua rasa itu. Suaminya pun tak pernah tahu kegundahan dalam hatinya. Begitulah saat menjalani takdir dalam sebuah pernikahan. Segala sesuatunya menjadi biasa. Tumbal pesugihan, apa yang telah merenggut nyawanya? Dalam penglihatan batinku, makhluk itu mirip dengan buto ijo. Siapa pemiliknya? Makhluk itu tak akan pernah mau membeberkan siapa yang menyuruhnya. Yang diketahuinya hanyalah makanan lezat yang dijanjikan untuknya setelah tugasnya selesai. Sangat kejam berurusan dengan hal seperti ini. Pertalian abadi yang gak akan putus hingga 7 turunan. Setiap perbuatan yang dilakukan pasti akan ada konsekuensi yang dihadapi. Mereka yang melakukan itu akan membayar mahal di kemudian hari. Menurutmu wajar gak
Kecelakaan tempo hari, Luk. Ujarku pada Lukas, penjual pulsa langgananku. Kalau dibilang wajar, tapi nggak wajar. Dibilang enggak, tapi kok aneh ya? Jawabnya dengan santai tapi kebingungan. Udah ah, gak usah dibahas. Bikin takut aja. Aku masih jaga konter sampai malam loh. Jaga sendiri lagi. Gerutunya dengan muka kesal. Cemen lu. Ledeku dengan bibir manyunku. Lukas memang paling takut sama hal begituan. Sebetulnya bukan tanpa alasan juga. Ia bersikap seperti itu. Ia punya pengalaman menyeramkan saat malam jaga sendiri di konter. Waktu itu hujan gerimis, malam sekitar jam 9-an. Tapi udah mulai sepi pembeli. Mungkin karena hujan, orang banyak yang enggan keluar rumah. Konter pulsanya masih belum tutup. Lukas sibuk menghitung uang hasil penjualan hari itu. Suara langkah kaki diseret. Tapi Lukas nggak pedulikan. Ia fokus menghitung uang. Masnya beli pulsa, Mas? Di depannya, tampak seorang cewek dengan seringai senyum lebar, memperlihatkan giginya yang bertaring. Rambutnya berantakan dan bermuka pucat. Lukas yang menyaksikan itu, terkejut setengah mati. Ingin teriak tapi mulut rasanya terkunci. Tubuhnya berasa kaku, gak bisa bergerak. Setelahnya, ia pingsan. Selang beberapa jam, adiknya menemukannya tertidur di bawah meja. Keluarganya cemas. Lukas gak terlihat pulang. Jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. Maka dari itu, adiknya menyusulnya di konter. Setelah kejadian itu, hampir semingguan, Lukas pilih menutup konter pulsanya. Karena trauma, rasa takut masih belum hilang. Lukas masih gak percaya atas apa yang dilihatnya malam itu. Usut punya usut, ternyata cewek itu juga korban kecelakaan lalu lintas. Sore itu seperti biasa, aku hanyut dalam lamunan. Tiba-tiba sekelebat bayangan membuyarkan lamunanku. Dan suara lirih terdengar dekat di telingaku. Tolong bantu aku. Hanya sekali itu saja, tapi terdengar sangat menyedihkan. Mau minta tolong apa? Gumamku dalam hati. Terus aku bisa bantu apa? Spontan, banyak pertanyaan yang terus berkecamuk di pikiranku. Aku gak pernah mau berhubungan dengan mereka. Berulang kali, ketika mereka mendekat, aku hanya merasa sedang halusinasi saja. Namun entahlah, rasanya sulit menguasai diri untuk menutup telinga, berusaha gak mendengarkan mereka. Dasarnya, aku yang suka berfantasi sama hal begituan. Imbasnya kalau malam, susah pejamkan mata. Tanpa aku minta, mimpi bertemu korban kecelakaan itu. Dalam mimpi, ia nangis sambil teriak-teriak minta tolong. Kasian banget lihatnya. Ia seperti dikurung dalam ruangan, tangan dan kakinya terikat rantai. Susah payah, ia berusaha melepaskan diri, namun tak seorang pun mendengarnya. Dalam mimpi, aku berjalan seolah menembus dinding. Dari balik dinding, aku melihat banyak orang, puluhan jumlahnya. Mereka juga terkurung di sana. Dan saat aku akan beranjak meninggalkan tempat itu, muncul satu sosok mengerikan. Badannya besar, rambutnya gondrong sampai kaki, bertaring dengan sorot mata merahnya. Astagfirullah. Jantungku berdegup kencang melihat sosok mengerikan itu. Bergegas ku berlari sekencang-kencangnya. Namun kakiku tersandung. Aku terjatuh dan pandanganku tiba-tiba gelap. Aku tersadar. Ternyata aku sedang bermimpi. Benar saja dugaanku. Hanya iseng menduga. Dan ternyata benar adanya. Sepanjang jalan itu, banyak sekali orang gak bertanggung jawab. Membuang sesuatu kejam demi kepentingan pribadi, tapi mengorbankan nyawa orang lain. Kadang aku berpikir, mengapa semesta tidak memberi sanksi saat itu juga? Bukankah hal itu ada korelasinya? Bikin pusing aja kalau mikirin hal itu. Emboh lah, gerutuku dalam hati. Kesal juga, mikir masalah yang gak ada solusinya. Sabtu sore,
Aku mampir ke tempat Lukas. Kebetulan konternya udah mulai buka lagi. Setelah kejadian dia pingsan. Ngobrol-ngobrol lah aku di sana. Lama gak ngobrol sama Lukas. Dot, ntar temenin sampai tutup konterku. Mau gak? Ntar aku traktir deh. Pucuk Lukas padaku. Mulanya, aku diam saja. Berlagak sok jual mahal. Tapi lama-kelamaan, kasihan juga lihat Lukas dengan wajah memelasnya. Beneran loh, ditraktir. Tapi aku nemenin sambil tidur ya, ujarku sembari menahan tawa. Walah, masa tidur? Jangan dong, pintanya seraya menyodorkan sebungkus rokok padaku. Mau ngopi kagak, Dot? Tuh, kopi saset tinggal seduh aja. Ah, gampang. Ntar aja gak apa-apa, Luk, jawabku sambil memainkan ponselku. Gak terasa, waktu sudah beranjak malam. Lukas mulai menghitung uang penjualan hari itu. Malam dingin disertai hujan lebat. Entah kenapa, aku lihat Lukas seperti orang ketakutan. Mungkin masih teringat kejadian minggu lalu. Terjadinya pun malam hari pas hujan juga. Kamu kenapa, Luk? Kok pucat gitu? Udah, santai aja. Kan ada aku juga di sini, tanyaku pada Lukas. Lukas hanya diam. Matanya fokus menghitung uang. Tapi ada yang aneh. Mulanya aku lihat biasa aja. Tapi lama-kelamaan, tangannya seperti berulang-ulang menghitung uang dan gak berhenti-henti. Luk, istighfar Luk. Tiba-tiba, Lukas menangis. Uang yang ada di genggaman tangannya ambiar kemana-mana. Lukas menangis. Namun suaranya berubah seperti perempuan. Aku ingin pulang. Minta tolong anterin pulang. Waduh, ini siapa? Minta diantar pulang kemana? Rumahnya mana? Tanyaku dengan gemeteran. Aduh, mana sepi gak ada orang. Minta tolong siapa nih? Pas celingukan cari orang. Kebetulan ada orang naik motor berhenti. Mungkin mau beli pulsa. Loh, itu kenapa masnya, Mas? Tanya orang itu keheranan. Gak tahu nih, Mas. Tahu-tahu nangis minta pulang. Jawabku sembari memegang tangan Lukas yang dingin. Wah, kesurupan itu masnya. Tanpa banyak basa-basi, orang itu langsung memegang tengkuk Lukas dan membacakan doa. Lukas menjerit keras. Tangisannya semakin menjadi-jadi. Saat kondisi Lukas seperti itu, bapak dan adiknya datang ke konter. Mas, kenapa? Dengan wajah panik, adiknya Lukas menggoyang-goyang tubuh kakaknya yang menangis histeris. Sedangkan sang ayah berusaha meminta bantuan kiai di masjid terdekat. Gak tahu ini dek, tiba-tiba nangis minta diantar pulang. Terangku. Orang yang sedari tadi membantu menyadarkan Lukas tak mampu berbuat banyak. Lukas masih saja menangis, malah semakin keras. Lukas memberontak hebat, konternya berantakan gak karuan. Bertiga, kami berusaha mengendalikan Lukas. Selang beberapa menit, ayahnya Lukas datang dengan seorang kiai. Kamu tidak kasihan apa Bu sama anak ini? Sudah pulanglah ke tempatmu. Tempatmu sudah bukan di sini lagi. Ucap Pak Kiai sembari mengusap dahi Lukas yang basah keringat. Aku kesal. Aku mangkal kok begini hidupku. Lukas menjawab sambil sesegukan. Meski itu bukan Lukas sebenarnya, hanya meminjam tubuhnya yang menyampaikan pesan. Rintihan suaranya begitu menyayat, ia terbelenggu dalam kegelapan. Sekarang pulanglah, nanti dikirim doa untuk kamu ya. Kasihan anak ini, bujuk Pak Kiai lagi. Aku orang gulem muleh. Dengan geramnya Lukas membentak. Matanya merah, amarahnya semakin memuncak. Kamu minta apa? Bilang. Pak Kiai semakin hilang kesabarannya. Aku pengen ketemu anakku. Kembali Lukas menangis. Lalu tubuhnya lemas dan seketika itu pingsan. Pak Kiai akhirnya mengeluarkan paksa karena takut berakibat fatal bagi Lukas. Ibu itu yang kecelakaan tempo hari, Pak. Pak Kiai menjelaskan panjang lebar peristiwa itu pada ayah Lukas. Lebih baik besok kita sama-sama datang ke keluarganya. Bagaimana, Pak?
Beliau ingin didoakan. Anak-anaknya biar tenang dan meninggal dengan sempurna, ucap Pak Kiai. Baik Pak Kiai, saya ikut saja, jawab ayahnya Lukas. Keesokan harinya, kami bersama-sama mengunjungi keluarga korban kecelakaan itu. Diteruskan dengan ziarah ke makamnya dan mengirim doa untuknya. Singkat cerita, setelah peristiwa itu, Lukas sudah tidak mau berjualan pulsa hingga malam. Paling lama hanya sampai pukul 5 sore. Tentang arwah korban kecelakaan itu, entahlah, semua menjadi bias saat berhadapan dengan namanya, tumbal pesugihan. Lebih baik kita banyak berdoa saat akan bepergian keluar rumah, supaya terhindar dari segala macam rintangan dan sampai tujuan dengan selamat. Jangan lupa uluk salam saat melewati tempat-tempat yang dirasa wingit. Akhir cerita. Al-Fatihah untuk korban yang telah pergi selamanya. Semoga ditempatkan di sisi terbaiknya.